Perkenalkan, saya Dewi Valencia dari semester 4 Prodi Manajemen ingin mempresentasikan hasil tugas besar kewarganegaraan dengan judul Peran Pemuda dalam Mewujudkan Masyarakat Madani. Masyarakat madani merupakan bentuk ideal dari kehidupan sosial politik yang memungkinkan warga negara untuk hidup secara demokratis, beradab, dan partisipatif yang memerlukan komitmen kolektif, partisipasi aktif warga negara, dan tentu saja peran sentral dari generasi mudanya. Sejarah Indonesia mencatat pemuda sebagai aktor penting dalam perubahan, dari mulai Sumpah Pemuda 1928 hingga Reformasi 1998. Namun, semangat itu mulai redup di era pasca reformasi, yang dimana banyak pemuda menjadi apatis, lebih fokus pada isu kebangsaan, dan terjebak dalam hiburan digital. Ini terjadi bukan semata karena kesalahan individu, melainkan kurangnya ruang aman dan sistem sosial yang belum mendukung keterlibatan aktif mereka. Konsep masyarakat madani. Masyarakat madani adalah ruang sosial bebas dari dominasi negara dan pasar, tempat warga bisa mengekspresikan pendapat dan menjaga moral publik secara mandiri, yang dimana peran pemuda idealnya menjadi kekuatan moral, intelektual, dan kultural dalam menciptakan ruang publik yang sehat. Tantangannya, apakah pemuda saat ini memiliki keberanian, literasi, dan kesadaran kritis untuk berperan aktif? Dan kunci masyarakat madani bukan hanya kehadiran di ruang publik, tetapi kesadaran memperjuangkan nilai keadaban. Solusinya, dorong budaya, diskusi, public listening, dan pemanfaatan media sosial secara bijak untuk membangun masyarakat madani. Pendidikan dan literasi adalah fondasi masyarakat madani. Sayangnya, sistem pendidikan kita masih terlalu menekankan aspek kognitif dan kepatuhan, bukan keberanian berpikir kritis. Akibatnya, banyak pemuda cerdas secara akademik, namun kurang peka terhadap masalah sosial dan politik. Maka dari itu, pemuda perlu melampaui peran sebagai konsumen ilmu dan mulai menjadi produsen gagasan serta penggerak perubahan. Ini bisa dimulai dari hal sederhana seperti ruang baca, forum diskusi, atau proyek literasi digital. Yang paling penting bukan hanya kepintaran, tapi juga keberanian untuk bertindak. Inovasi sosial dan wirausaha muda. Pemuda masa kini memiliki peran yang luas, tak terbatas pada aksi politik, tapi juga menciptakan solusi nyata lewat kewirausahaan sosial. Mereka membangun usaha yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi menyelesaikan masalah sosial seperti pendidikan, lingkungan, dan kesenjangan digital. Contohnya adalah kitabisa.com dan Ecofund Indonesia yang menunjukkan bagaimana inovasi pemuda mampu menjangkau isu-isu yang tak tersentuh oleh negara. Ini membuktikan bahwa kontribusi pemuda dalam membangun masyarakat madani bisa diwujudkan secara kreatif dan berkelanjutan. Hambatan dan tantangan pemuda, yang dimana meski penuh potensi, pemuda tidak hidup dalam ruang bebas hambatan. Mereka menghadapi tantangan struktural seperti aturan yang membatasi kebebasan, sistem politik yang tertutup, dan pendidikan yang belum mendorong keberanian berpikir. Tekanan sosial juga sering membuat mereka memilih diam, dan tak hanya dari luar, hambatan juga datang dari dalam diri generasi mudanya, yang kerap terjebak dalam individualisme, mudah terpengaruh disinformasi, dan kurang kritis terhadap narasi populisme. Semua ini menjadi penghalang serius yang harus dihadapi bersama. Untuk menjawab semua tantangan yang tadi disebutin, dibutuhkan strategi jangka panjang yang sistematis. Pertama, pendidikan harus direformasi agar mendorong pemikiran kritis dan keberanian bersuara. Yang kedua, ruang partisipasi politik perlu dibuka lebar bagi anak muda agar mereka bisa ikut menentukan arah kebijakan. Yang ketiga, komunitas pemuda harus diperkuat agar menjadi ruang aman, produktif, dan inklusif untuk belajar, bertindak, dan berkembang. Dengan strategi ini, pemuda dapat benar-benar mewujudkan masyarakat madani yang inklusif dan partisipatif. Kesimpulannya, jika masyarakat madani adalah rumah besar bagi demokrasi,
maka pemuda adalah pilar-pilarnya, yang dimana mereka bukan hanya harapan masa depan, tetapi pelaku utama perubahan hari ini. Untuk itu, mereka memerlukan ruang ekspresi yang aman, pendidikan yang memberdayakan, dan dukungan untuk berkembang. Namun, mereka juga harus proaktif menciptakan peluang, melawan ketidakadilan, dan menjadi pemimpin perubahan. Kini saatnya kita tidak hanya berharap pada pemuda, melainkan bersama mereka bergerak mewujudkan masyarakat madani yang nyata. Sekian presentasi saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.